Tahun 1963, Asia Tenggara memanas. Soekarno dengan lantang mengumandangkan Ganyang Malaysia sebagai respons atas pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek kolonialisme baru. Di seluruh Indonesia, rakyat berbondong-bondong mendukung seruan sang pemimpin besar revolusi. Di antara mereka, Partai Palu Arit menjadi salah satu yang paling vokal, menggelorakan semangat anti-imperialisme di jalanan dan di parlemen. Dalam kegelapan, musuh-musuh Soekarno bergerak. Di jantung partai yang mendukung perjuangan Ganyang Malaysia, infiltrasi asing mulai menggerogoti. Mereka yang tampak loyal pada revolusi ternyata bekerja untuk menggulingkan Soekarno. Operasi senyap dilakukan dengan membisikkan perpecahan, menahan agen provokator, dan menggiring partai ke arah yang tak mereka sadari, menjadi kambing hitam. Sementara itu, di garis depan, pasukan Banteng Rider dari Semarang, kebanggaan militer Indonesia, dikirim ke perbatasan Kalimantan Barat. Mereka berhadapan langsung dengan pasukan Malaysia dan tentara bayaran Inggris. Dengan semangat revolusi, mereka bertempur gagah berani. Namun, perintah mendadak datang dari Jakarta. Mereka harus mundur. Perintah itu berasal dari Jenderal Soeharto. Keputusan itu mengejutkan banyak perwira. Beberapa menolak mundur, tetap bertempur di hutan-hutan Kalimantan dengan persenjataan seadanya. Mereka yang kembali ke tanah air bukannya disambut sebagai pahlawan, melainkan dijebloskan ke penjara. Tuduhan pengkhianatan dijatuhkan pada mereka yang menolak tunduk pada kekuasaan baru. Salah satu pemimpin mereka adalah Letnan Sastro Darsono, seorang perwira muda yang lahir dalam lingkup Keraton Solo, anak dari seorang panewu Kerajaan Mataram. Dengan strategi cerdik dan keberanian luar biasa, ia memimpin pasukannya memukul mundur tentara Malaysia dan Inggris dari garis perbatasan. Namun, situasi di Jawa makin genting. Soeharto telah menguasai pemerintahan dan menggembosi kekuatan militer yang masih loyal pada Soekarno. Akhirnya, pada tahun 1966, perintah datang. Semua pasukan Banteng Rider harus ditarik kembali ke Jawa. Letnan Sastro Darsono dan pasukannya yang telah mempertaruhkan nyawa di medan perang kembali ke tanah air bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai musuh dalam selimut bagi rezim baru. Setibanya di Jawa, Letnan Sastro Darsono dijebloskan ke dalam penjara karena menolak mengakui pemerintahan Soeharto. Soeharto, dengan dukungan antek asing, akhirnya berhasil menggulingkan Soekarno dalam manuver politik yang cermat. Ganyang Malaysia resmi berakhir dan isu besar dialihkan. Partai Palu Arit yang sebelumnya mendukung perjuangan anti-kolonial malah dikambing hitamkan sebagai dalang pengkhianatan. Ribuan anggotanya ditangkap, diadili, bahkan dieksekusi dalam operasi pembersihan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kudeta senyap ini tak hanya menggagalkan ambisi Soekarno untuk menghapus jejak kolonialisme di Asia Tenggara, tetapi juga mengamankan posisi Soeharto sebagai pemimpin baru yang mendapat restu dari kekuatan asing. Ganyang Malaysia gagal bukan karena lemahnya Indonesia, melainkan karena pengkhianatan dari dalam. Namun, dalam bayang-bayang sejarah, suara mereka yang gugur masih berbisik. Revolusi belum selesai.